Halo semuanya, aku akan melanjutkan review bukuku dari buku Mereka Yang Melupakan by Bishop Dag Heward. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter ketiga. Dari chapter ketiga berjudul adalah 5 kejahatan yang akan menimpa orang-orang yang melupakan. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatunya pasti ada akibatnya. Jadi ketika kita melupakan, pasti juga akan ada akibatnya atau ada resikonya. Nah, di sini kita akan belajar apa aja sih resiko yang akan terjadi buat setiap orang-orang yang melupakan. Nah, yang pertama yang aku pelajari adalah orang-orang yang melupakan selalu menuju kejatuhan. Di Amsal 16 ayat 18 berkata seperti ini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kita perlu tahu orang yang melupakan adalah orang yang congkak atau sombong. Orang yang melupakan adalah orang yang tinggi hati gitu. Dan kita perlu tahu bahwa yang namanya orang-orang yang melupakan, ketika kita ujian, kalau misalnya kita lupa dengan sesuatu, pasti kita tahu ujungnya apa, yaitu gagal. Kita pasti akan gagal dalam ujian tertentu. Karena yang namanya ujian, pasti kita harus yang namanya menghafal, belajar, untuk kita bisa yang namanya melewati ujian tersebut. Nah, kalau misalnya kita ketika kita ujian dan udah lupa, udah kita nggak tahu apa yang harus kita isi, apa yang harus kita lakukan, dan kita pasti udah jadi tahu apa yang akan the next yang akan terjadi, yaitu kita akan gagal. Jadi sama, Bishop Dag berkata, orang-orang yang gagal dalam ujian itu karena mereka tidak dapat mengingat hal-hal yang penting. Jadi akan banyak kejahatan atau kejatuhan yang akan menimpa orang-orang yang melupakan, karena mereka melupakan hal-hal yang penting di dalam hidup mereka. Padahal itu adalah ketika kita mengingat hal yang penting dalam hidup kita. Misalnya bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memilih kita dari yang kita bukan siapa-siapa, itu akan membuat kita tuh jauh yang dari yang namanya kejatuhan. Kejatuhan itu bisa dari apa sih? Kesombongan. Dari yang namanya kita menganggap diri kita ini over value, kita menganggap diri kita ini di atas semua orang. Kita akan jatuh ketika kita memiliki respon hati atau etika atau reaksi yang seperti itu. Tapi ketika kita selalu ingat hal yang sederhana, yaitu adalah ingat dari mana kita berasal, ingat bagaimana Tuhan memilih kita, ingat bagaimana Tuhan yang menolong kita dari kita bukan siapa-siapa, itu akan menolong kita dari yang namanya kejatuhan gitu. Melupakan akan membuat setiap kita ini mengeluh dan membuat kita ini bersungut-sungut, tidak puas, menjadi sombong. Dan kita perlu tahu, itu semua akan menuju yang namanya kejahatan. Kita akan menjadi orang yang, dari kita mengeluh, kita akan menjadi orang yang mulai tidak puas. Ketika kita tidak puas, kita mungkin mulailah buka celah untuk yang namanya si jahat untuk masuk. Mungkin kita bisa memikirkan hal yang salah, kita bisa mencari sesuatu yang salah gitu, dan akhirnya kita menuju kejatuhan terhadap kejahatan yang lebih besar gitu. Mungkin ini sepertinya sederhana, sepertinya hanya melupakan, tapi ternyata dari melupakan hal yang kecil, ternyata itu bisa efeknya tuh besar. Jadi kita bisa jatuh ke something yang lebih bigger gitu. Nah, aku mau lanjut, yaitu adalah di poin selanjutnya yang aku belajar di chapter ini, yaitu orang-orang yang melupakan adalah orang-orang yang tertolak. Menurutku ini penting. Di sini dikatakan melupakan membuat kita ini bersungut-sungut, dan orang-orang yang bersungut-sungut itu perlu digarisbawahi bahwa Tuhan menolak orang yang bersungut-sungut. Tuhan itu gak suka dengan orang yang lupa bagaimana mereka tuh harus mengucap syukur. Tuhan itu gak suka dengan orang yang bersungut-sungut, selalu mengeluh, melihat tidak ada yang baik dalam hidup mereka. Dan itu adalah orang-orang yang melupakan. Kita harus tahu bahwa mengucap syukur itu sangatlah penting, karena ketika kita mengucap syukur, even ke hal yang sederhana di dalam hidup kita, itu akan membuat kita itu penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus. Itu yang terutama. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita gak akan melihat dengan cara pandang yang salah, tapi kita akan melihat in a good perspektif, atau dengan hal yang baik. Kita bisa melihat keindahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita adalah orang yang bersungut-sungut, adalah orang yang melihat hal yang negatif, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang ditolak sama Tuhan. Dan itu adalah hal yang terakhir yang mungkin kita gak pernah mau dalam hidup setiap kita. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yang aku pelajari dari hal-hal yang akan menimpa orang-orang yang melupakan, dan buat aku ini adalah hal yang sangat penting, yaitu orang yang melupakan akan menjadi orang yang tidak setia. Buat aku ini bener-bener bisa terjadi, karena melupakan itu adalah hal yang penting. Dan balik lagi di poin yang kedua yang aku bilang, ketika kita ini sedang ujian, penting banget untuk kita tuh tahu atau mengingat hal-hal yang harusnya kita ketahui. Jadi kalau kita ini sudah melupakan, pasti kita akan gagal dalam ujian sekolah ataupun mungkin ujian dalam kehidupan kita. Kita pelajari dari kisah Yudas yang kita tahu
bagaimana dia itu dipilih di antara semua murid-murid Tuhan Yesus. Tapi dia dipilih menjadi orang yang salah satu yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yaitu dari ribuan dia di 12 terdekat dengan Tuhan. Hari itu mungkin Yudas melupakan mukjizat yang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Dia melupakan bagaimana dia itu dipilih di antara begitu banyak orang. Dia lupa bagaimana dia itu mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Bapa atau Tuhan Yesus gitu. Dia lupa bagaimana dia itu mempunyai privilege untuk yang namanya mendengar jauh lebih banyak daripada orang lain. Dan akhirnya dia lupa bahwa dia itu pernah menghabiskan waktu dengan Tuhan. Dia lupa bagaimana Tuhan itu mempercayakan hal yang Tuhan tidak percayakan kepada orang lain gitu, tapi Tuhan percayakan, yaitu menjadi bendahara tanda kutip yang memegang keuangan hari itu di pelayanan Tuhan, yaitu Yudas sendiri. Dia lupa semua itu. Dia lupa bagaimana dia itu bukan siapa-siapa at the first time, tapi Tuhan memilih dia. Dia lupa. Padahal kita harus tahu, ketika kita menjadi orang yang melupakan hal penting, kita pasti akan gagal. Jadi di poin ini aku belajar gitu, ketika kita coba aja kita tuh mengingat hal tertentu atau hal-hal yang penting dalam hidup kita, itu bisa menyelamatkan kita dari yang namanya kejatuhan. Itu bisa menyelamatkan kita menjadi orang yang tidak setia. Kita bisa jadi orang yang tetap menyelesaikan panggilan kita menjadi hamba yang setia. Dan itu yang I hope kita belajar. Jangan sampai hanya karena melupakan dan akhirnya kita berhenti mengikuti Tuhan, berhenti menyelesaikan panggilan kita. Jadi melupakan itu adalah hal yang berbahaya. Dan melupakan juga punya akibatnya. Ketika kita melupakan, kita bisa ditolak sama Tuhan. Ketika kita melupakan, kita bisa jadi orang yang berubah setia. Dan ketika kita melupakan, kita bisa jadi orang yang bersungut-sungut. Kita bisa jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Kita jadi orang yang nggak bisa mengucap syukur. Kita jadi orang yang menuju kejatuhan. So I hope dari video kali ini bisa memberikan setiap kita nih pelajaran bahwa melupakan itu sangat berbahaya. Jadi biarkan setiap kita selalu ingat dari mana kita berasal, dan yang paling penting mengingat setiap hal-hal penting di dalam hidup setiap kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang lupa. Kalau memang kita ini ada punya yang namanya kecenderungan lupa, ada baiknya setiap kita ini ya tahu kelemahan kita belajar untuk mencatat. Ketika kita mencatat, itu gak rugi buat orang lain, dan itu juga gak rugi buat kita sendiri, tapi itu menyelamatkan kita. So mencatat, merekam atau apapun, itu gak mengulang, itu gak sesuatu yang salah, tapi itu adalah hal yang baik yang bisa menyelamatkan setiap kita. So I hope dari video ini bisa memberkati teman-teman. I hope teman-teman juga akan mulai start baca buku ini, karena buku ini sendiri memberkati hidupku. Terima kasih.